sebagaimana tercantum di pasal 1 angka 17 Permendagri 112 tahun 2014 yang berbunyi, kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Halo warga, Assalamualaikum. Apakah di daerah warga saat ini sedang akan dilaksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades? Jika di tempat saya di Sidoarjo, bulan Desember mendatang akan dilaksanakan pilkades serentak seluruh kabupaten. Dalam proses pemilihan kepala desa, tentu tidak asing yang namanya janji-janji yang akan dilaksanakan oleh calon kepala desa. Kepala desa bercerita kepada segenap masyarakat apa yang akan dilakukan di desanya jika ia terpilih menjadi calon kepala desa. Bahkan tak jarang, apa yang disampaikan oleh calon kepala desa ini itu menurut hitungan logika tidak bisa dilaksanakan. Ya barangkali karena calon kepala desa tersebut masih belum tahu tata aturan dan anggaran yang ada di desa, sehingga cita-citanya begitu tinggi. Tetapi warga kita juga tidak bisa menghakimi bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh calon kepala desa itu jika pada akhirnya nanti dia terpilih dan mampu membuat terobosan sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dan disampaikan oleh warga tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang calon kepala desa dia terpilih menjadi kepala desa tetapi ingkar terhadap janji-janji politik yang sudah disampaikan pada saat kampanye kepala desa tersebut. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Warga desa, kita mulai saja dengan definisi calon kepala desa. Calon kepala desa merupakan calon yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa. Demikian ini yang disebut pada pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau kita mengenalnya dengan Undang-Undang Desa. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Warga desa mengenai janji politik yang dibuat dan ditandatangani dalam surat bermaterai, yang selanjutnya disebut dengan surat pernyataan dalam konteks hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akte otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan tersebut. Akan tetapi, meskipun terdapat surat pernyataan, perlu dinilai lebih lanjut apakah hal tersebut merupakan suatu perjanjian berdasarkan konteks hukum perdata tersebut, sehingga dapat digugat ataupun tidak dapat digugat. Perjanjian menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 1 adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Lebih lanjut, Subekti mengatakan bahwa dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
suatu perjanjian yang dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi warga desa berdasarkan penjelasan tersebut bahwa perjanjian dalam keperdataan adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu. Sedangkan janji politik adalah istilah yang lazim di dunia politik. Sebelum seseorang memangku jabatan politik, yang bersangkutan memaparkan dan membuat visi, misi, dan program untuk menarik orang untuk memilihnya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kampanye, sebagaimana tercantum di pasal 1 angka 17 Permendagri 112 tahun 2014 yang berbunyi, kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Lebih lanjut tentang kampanye calon kepala desa juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 Permendagri 112 tahun 2014 tersebut, bahwa di pasal 27 menyebutkan calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Pasal 28, kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Sedangkan misi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang dibuat. Nah, warga desa berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan secara eksplisit bahwa pada saat kampanye, calon kades tidak membuat janji sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, melainkan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari masing-masing calon kepala desa. Hal senada juga disampaikan oleh Makmun Masduki, anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan Boni Hargens dan 71 orang lain terhadap SBJK karena tidak memenuhi janji politiknya. Makmun menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan janji politik bukan janji dalam konteks hukum perdata. Janji dalam hukum perdata biasanya dituangkan dalam kontrak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu dan pihak lain menerima janji. Harus ada komunikasi antara dua belah pihak tentang apa yang dijanjikan dan pihak lain menerima janji yang akan direalisasikan. Dengan demikian, ingkar janjinya kepala desa atau janji politik belum bisa dikategorikan sebagai wan prestasi atau janji dalam hukum perdata. Adapun mengenai aspek pidana, S.R. Sianturi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari definisi tersebut, dapat kita garis bawahi diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya, ada pasal dalam undang-undang yang tegas mengatur jenis perbuatan dan tindakan yang tegas pula diatur ancaman pidananya. Berkaitan dengan pelanggaran atas janji politik oleh calon kepala desa, tidak terdapat ancaman pidananya dalam undang-undang, sehingga tidak dapat dipidana. Adapun konsekuensinya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa tersebut. Dalam arti, masyarakat tidak akan lagi memilihnya untuk periode selanjutnya. Terima kasih wargaku sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video tadi bermanfaat buat warga desa semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.